Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 18. Dalam pandemi COVID-19, kita bukan berada di perahu yang sama, tetapi kita berada di badai yang sama. Perahu kita akan berbeda, nasib perahu kita akan berbeda. Kita punya 3 pilihan terhadap perahu kita dalam badai ini. Apakah perahu kita akan tenggelam, karam, atau melaju terus dan keluar dengan baik. Di dalam badai, baik itu di lautan maupun turbulensi udara, berapa besar pun kapal itu atau pesawat terbang itu akan sangat tergantung kepada kemurahan daripada alam. Karena betapa hebatnya badai itu, orang-orang yang ada di dalam akan memiliki respons yang berbeda. Ada yang takut, ada yang panik, ada yang tenang, ada yang bahkan mungkin tidur karena dia sudah tahu apa yang sedang terjadi. Tetapi apapun yang menjadi pilihan daripada penumpang, kita tahu bahwa badai itu tidak pernah nyaman. Apalagi kalau kita yang cenderung memiliki keinginan untuk mengendalikan situasi, pada waktu kita tidak punya kekuatan mengendalikan, maka kita akan merasa tak berdaya. Tetapi disinilah kita akan diuji, apakah kita bisa setia untuk menghadapi badai ini, atau kita akan menyerah karena badai ini. Di dalam setiap badai, baik itu pesawat maupun kapal, maka setiap kenyamanan akan dinomorduakan karena prioritas utama adalah keselamatan. Walaupun kita sudah bayar mahal, pada waktu badai kita harus bersedia untuk tidak mendapatkan fasilitas, kenyamanan, hiburan, karena kita lebih mementingkan keselamatan. Ada sebuah diagram yang menolong kita untuk tahu akan menjadi pribadi seperti apakah kita selama pandemi COVID-19 ini. Ada 3 zona yang kita bisa punya pilihan. Zona pertama adalah zona yang kita sebut sebagai zona ketakutan, di mana orang mulai panik, membeli barang yang tidak dia perlukan, menjadi marah, menyerap setiap apapun informasi yang dia terima, bahkan mungkin akan berkeluh kesah dan gampang teriritasi. Zona yang kedua adalah zona pembelajaran. Dia sudah mulai menyadari kita tidak bisa mengendalikan situasi, lalu sudah mulai bisa berusaha untuk menerima dan mulai menjaga tidak mengkonsumsi apapun yang membahayakan hidupnya, atau aktivitas yang akan merusak dan membahayakan hidupnya, dan bahkan mulai menjadi waspada dengan keadaan sekelilingnya, berpikir yang baik, dan juga menyaring setiap berita-berita yang dia terima. Tetapi ada pilihan ketiga, yaitu zona pertumbuhan, di mana orang-orang yang ada di dalam COVID ini memutuskan untuk berpikir tentang orang lain, bagaimana bisa menjadi berkat kepada orang lain, bagaimana mengembangkan sebuah keterampilan-keterampilan baru di tengah-tengah kondisi harus kerja atau usaha dari rumah, dan mulai berfokus kepada apa yang akan terjadi di depan, tetapi dengan prinsip hidup dengan iman hari ini. Bahkan mulai memiliki empati, bekerja, dan memiliki satu semangat yang bahagia, bahkan untuk banyak berdiam diri daripada berkomentar sesuatu yang dia tidak tahu. Alkitab memberikan kepada kita nasihat yang kekal bagaimana menghadapi badai ini dalam kesetiaan, dalam penyerahan diri, serta keluar sebagai pribadi yang dewasa dan yang diubahkan Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 16-18 saya bisa sebut sebagai trilogi kekuatan pribadi, yaitu bersukacitalah, berdoa senantiasa, dan bersyukur. Inilah yang dikehendaki Allah. Bersukacitalah senantiasa. Ini adalah sebuah perintah di mana bukan hanya pada masa senang, tetapi juga pada masa sengsara kita bersukacita. Alasan kita bisa bersukacita bukan karena keadaan, sebab keadaan bisa berubah-ubah. Tetapi dasar kita bersukacita adalah Tuhan adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kekristenan
dikenal sebagai iman yang bahagia. Karena dasar daripada imannya adalah Kristus, Tuhan, dan juga pengharapan kita yang jelas kepada pribadi Allah yang tidak pernah berubah. Yang kedua, berdoalah senantiasa. Kita berdoa senantiasa, tetapi pasti tidak mungkin kita akan tutup mata setiap saat, berlipat tangan setiap saat, atau kita akan masuk ke dalam kamar kita untuk mengunci diri kita dan berdoa setiap saat. Karena semua itu sebenarnya bukanlah berdoa, tetapi aktivitas berdoa. Karena berdoa pada dasarnya adalah membangun hubungan kita pribadi dengan Tuhan secara konstan, bersekutu dengan Dia, berbicara dan tidak ada batasan. Tentu memang di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 6, Yesus sendiri meminta kita untuk mendapatkan atau menyediakan waktu khusus di mana kita bisa berdoa dengan tenang, bersekutu dengan Allah pada waktu tertentu, di tempat yang tertentu, dan juga melakukan aktivitas ini secara disiplin. Dan tentu ada berkat dari hal itu. Tetapi lebih dari itu, bagaimana kita bisa berhubungan dengan Tuhan senantiasa. Yang ketiga, dikatakan bersyukurlah senantiasa dalam segala hal. Nah, perhatikan di sini ada kata dalam segala hal, bukan untuk segala hal. Apa perbedaannya? Di dalam segala hal berarti kita mengakui, kita mengenali bahwa Tuhan berdaulat atas keadaan kita. Bukan kita menyerahkan diri kepada takdir atau nasib sehingga kita tidak tahu mau dibawa kemana hidup kita. Tetapi kita akan terus mencari celah di dalam setiap tekanan badai ini untuk melihat anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Dan itulah yang menjadi dasar kita bersyukur. Saya mengingat bahwa para penerbang-penerbang ketika mereka terperangkap di dalam awan hitam, turbulensi udara, apa yang mereka lakukan adalah mencari celah-celah di awan itu. Seperti lorong yang kemudian mereka dapat ke sana dan kemudian itu menjadi tempat mereka bisa keluar dan selamat dari tekanan badai dan turbulensi. Dan saya percaya bahwa pada waktu kondisi sekarang ini, bersyukur adalah kunci di mana kita bisa menemukan celah-celah anugerah Tuhan di dalam badai ini dan kita memuliakan Dia. Spurgeon berkata, ketika bersukacita dan berdoa itu menikah, maka anak pertama mereka bernama bersyukur. Jadi saudara, bersukacita, berdoa, bersyukur merupakan satu keluarga untuk membangun kekuatan kita di dalam menjadi umat yang setia. Nah, di sini kita melihat ada perintah. 3 kata ini adalah kata perintah. Bersukacita, berdoa, bersyukur. Semua itu perintah. Tetapi nadanya jangan kita baca seperti ini. Karena dikatakan kemudian inilah yang dikehendaki Allah bagi kamu. Jadi jangan kita baca bersukacita, berdoa, bersyukur. Karena ini adalah kehendak Allah. Kamu harus melakukannya. Bukan. Tetapi seperti ini. Bersukacitalah, berdoa, bersyukur. Ini adalah kehendak Allah bagi kamu. Maka kamu pasti bisa melakukannya. Karena untuk setiap kehendak Allah, Tuhan menyediakan anugerahnya, kemampuan bagi kita untuk melakukannya. Dan pada hari ini, kita akan punya pilihan. Bukan pilihan hidup di dalam ketakutan atau sekedar belajar. Tetapi kita akan bertumbuh, menjadi dewasa, dan menjadi pribadi yang memuliakan Tuhan dan bersaksi akan keselamatan kepada umat manusia lewat badai ini. Memang tidak mudah untuk kita bisa bersukacita, berdoa, dan juga bersyukur senantiasa. Tetapi karena ini adalah kemampuan yang datang dari Allah, kita pasti bisa melakukannya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur bahwa di tengah-tengah badai ini, kami punya pengharapan. Bukan hanya bertahan, tetapi kami bertumbuh menjadi dewasa dan menjadi alat kesaksian dan terang bagi dunia. Kami bersyukur Bapa pada saat ini untuk kehendak-Mu yang membuat kami bisa hidup di dalam sukacita karena dasar kami adalah Engkau sendiri. Kami bisa berdoa karena kami punya relasi di dalam Kristus Yesus yang sudah memberikan kami jalan masuk untuk bersekutu dengan Kristus. Dan juga kuasa Roh Kudus yang mengajarkan kami, menguatkan kami. Dan kami bersyukur untuk segala keadaan. Karena kami yakin
Tuhan, Engkau berdaulat. Tuhan, Engkau memerintah. Dan tolong kami untuk melihat setiap celah-celah dalam badai ini. Dan kami bisa bersyukur melihat kasih karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memuji Engkau. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.